Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Divarianti dengan NIM 2311523013. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas besar untuk mata kuliah perancangan basis data saya, yaitu dengan web gcare.id. Ini merupakan daftar isi untuk bagian web aslinya dan juga web duplikasi implementasi database. Berikutnya itu masuk ke deskripsi web gcare.id. Jadi ini merupakan platform donasi online milik Jakarta Islamic Center yang memfasilitasi masyarakat untuk memberikan donasinya secara mudah dan online. Ini adalah skenario global website. Jadi di sini pengguna dapat membuka website dari https://gcare.id, lalu melakukan registrasi jika belum punya akun, dan user akan login setelah punya akun dan masuk kembali ke homepage. Dan berikutnya adalah user dapat memilih campaign yang ada, dan situs akan menampilkan detail campaign yang dipilih dan button donasi sekarang untuk transaksi lebih lanjut. Berikutnya adalah user akan melengkapi datanya untuk transaksi donasi dan memilih metode pembayaran. Berikutnya user dapat mengklik bayar sekarang untuk melakukan pembayaran. Dan user dapat pergi ke profil dan transaksi saya untuk melihat invoice. Nah, di sanalah akan ada konfirmasi status pembayaran dan prosesnya selesai. Nah, untuk setiap prosesnya yaitu skenario yang dimulai dari akun pengguna. Jadi di fitur akun pada situs gcare.id ini memungkinkan pengguna untuk mendaftar dan login. Untuk alur penggunaannya yaitu ada pengguna membuka menu akun di navbar, dan jika belum memiliki akun, pengguna dapat mendaftar menggunakan email dan password. Dan jika sudah punya akun, pengguna akan login, dan setelah login, pengguna diarahkan ke halaman dengan 2 button lebih lanjut, yaitu untuk data profil dan juga transaksi saya. Ini adalah dokumen UI untuk akun pengguna. Terdapat 2 button yaitu profil dan transaksi saya. Dengan berikut adalah alamat dari halaman ini yaitu gcare.id/user. Berikutnya ini adalah jika dipencet untuk profil. Nah, di sini ada info personalnya, yaitu ada sapaan, nama depan, nama belakang, email, telepon, dan alamat, dengan alamat webnya yaitu gcare.id user profil. Nah, di sini menggunakan tabel yang berisikan sesuai dengan yang dibutuhkan profil ini, yaitu ada sapaan, nama depan, nama belakang, email, nomor telepon, alamat, dan password. Oke, untuk yang berikutnya yaitu ada daftar campaign dan kategori. Jadi pada menu campaign, pengguna dapat melihat daftar program donasi campaign yang sedang berlangsung. Untuk alur penggunaannya, yang pertama yaitu pengguna membuka halaman campaign dari menu utama, dan sistem akan menampilkan daftar campaign yang tersedia. Nah, setiap campaign tersebut akan menunjukkan informasi seperti judul campaign, gambar dan deskripsi, status campaign, dan tombol donasi sekarang. Dan setelah itu pengguna dapat memilih campaign yang diinginkan. Ini adalah dokumen UI dari campaign sendiri, yaitu terdapat halaman gcare.id campaign. Terdapat bagian untuk kategorinya atau jenis donasi dan campaignnya, dan ini adalah per campaign yang ada. Nah, ini adalah tabel yang digunakan, yaitu ada tabel campaign untuk menampilkan campaign tersebut. Ada judul, deskripsi, target donasi, total terkumpul, batas waktu, gambar, status, dan dibuatnya kapan. Lalu di sini berelasi dengan jenis donasi, yaitu ada ID jenis donasi sebagai PK dan nama jenisnya. Berikutnya yaitu ada detail campaign. Ketika pengguna mengklik salah satu campaign dari daftar, maka sistem akan menampilkan halaman detail campaignnya. Alur penggunaannya, pengguna membuka halaman campaign, memilih salah satu campaign dengan klik judul atau gambarnya, dan sistem akan menampilkan detail campaign seperti judul dan deskripsi lengkapnya. Nah, terdapat juga tombol donasi sekarang untuk mengarahkan ke proses donasi. Berikut adalah dokumen UI-nya dengan alamat websitenya, itu ada gcare.id campaign ke nama campaignnya. Nah, di sini ada gambar, judul, dan detail campaign dan lain-lainnya. Nah, tabel yang digunakan yaitu untuk menampilkan campaign tersebut menggunakan tabel campaign.
Berikutnya yaitu ada proses donasi. Proses donasi ini dapat dimulai dari menu donasi langsung atau dari tombol donasi sekarang pada halaman campaign. Nah, alur prosesnya itu pengguna membuka halaman donasi dan mengisi data seperti nama, email, nomor HP, nominal donasi, metode pembayaran, doa atau harapan seperti komentar, dan menekan tombol donasi sekarang. Ini adalah dokumen UI-nya dengan halaman webnya yaitu gcard.id, checkout. Dan untuk berikutnya yaitu memanggil dari tabel pengguna yaitu untuk profil donaturnya dan juga ringkasan transaksi serta doa dan harapan, dan dapat memilih metode pembayaran. Nah, ini adalah tabel yang digunakan, yaitu dengan tabel utama donasi yang juga berelasi dengan tabel pengguna, tabel campaign, dan juga tabel metode pembayaran. Berikutnya yaitu ada skenario untuk invoice. Jadi setelah pengguna melakukan donasi, sistem akan menampilkan halaman invoice satu kali dan berisi instruksi pembayaran dan juga status awalnya. Nah, jadi untuk alur prosesnya, pengguna login lalu masuk ke menu akun dan ke transaksi saya. Nah, di sini sistem akan menampilkan riwayat donasi dalam bentuk tabel dan pengguna dapat memilih salah satu transaksi. Setelah itu, sistem akan menampilkan halaman invoice yang berisikan kode invoice, nominal donasi, waktu transaksi, status pembayaran, dan juga metode dan channel pembayaran campaign dari rincian jumlah donasinya. Nah, ini adalah dokumen UI dengan alamat webnya yaitu gcard.id, user, transaction, dan detailnya, beserta nomor invoice. Nah, di sini memanggil data dari tabel pengguna untuk donatur, lalu ada transaksi dan metode pembayaran dengan daftar campaignnya juga. Sama sebelumnya, yaitu menggunakan 4 tabel yang saling berelasi, yaitu ada pengguna, donasi, campaign, dan juga metode pembayaran. Nah, berikut adalah rancangan dari keseluruhan IRD untuk web Gcare yang saya buat. Terdapat 5 tabel, yaitu dengan tabel utama untuk donasi dengan kode invoice sebagai PK, lalu berelasi dengan ID pengguna, ID campaign, ID metode pembayaran, dan untuk atribut lengkapnya itu ada jumlah, anonim, doa atau harapan, status, tanggal donasi, dan tanggal kadaluarsa dari donasi tersebut. Lalu untuk pengguna ada ID pengguna sebagai PK-nya dan sapaan, nama depan, nama belakang, email, nomor telepon, alamat, serta password. Lalu ada campaign dengan ID campaign sebagai PK-nya, lalu ada judul, deskripsi, target donasi, total terkumpul, batas waktu, gambar, status, dan dibuatnya kapan. Dan tabel campaign ini juga berelasi dengan jenis donasi atau kategori tadi, yaitu dengan ID jenis donasi sebagai PK dan nama jenis untuk atributnya. Berikutnya ada metode pembayaran dengan ID metode pembayaran sebagai PK dan ada nama metode, tipe, nama bank, biaya admin, nomor rekening, dan juga logo. Oke, berikutnya masuk ke duplikasi web gcare.id yang saya buat. Jadi di sini ada alamatnya untuk localhost menggunakan 3000. Ini adalah tampilan awal dari website tersebut. Nah, untuk skenario duplikasi websitenya sama seperti sebelumnya, itu user membuka website, regis jika belum punya akun, dan login, lalu ke homepage dan memilih campaign yang ada. Situs akan menampilkan detail campaign, user melengkapi datanya untuk transaksi donasi dan bayar sekarang, lalu user dapat melihat invoice-nya di bagian transaksi saya, serta konfirmasi status pembayaran, dan selesai. Untuk akun pengguna, jadi di sini adalah skenario per prosesnya, yaitu untuk akun pengguna sama seperti sebelumnya dengan pengguna membuka login dan jika belum memiliki akun dapat registrasi, dan jika sudah punya akun pengguna login. Setelah login akan ada bagian untuk melihat data profil dan juga transaksi saya. Nah, berikut adalah dokumen UI untuk halaman login dan registrasi dengan alamat webnya itu localhost 3000, akun dan login. Di sini ada login, menginputkan email dan password, dan jika belum punya akun maka masuk ke halaman registrasi dengan sapaan, nama belakang, email, nomor telepon, alamat, password, dan nama depan nama belakangnya. Nah, setelah login itu akan diarahkan ke bagian
uh, alamat web untuk akun garing profil. Nah, di sini juga memanggil dari database tabel pengguna untuk sapaan, nama depan, nama belakang, email, nomor telepon, serta alamat. Nah, di sini ada bagian untuk button ke transaksi saya, donasi baru, dan lihat campaign. Nah, berikut adalah implementasi database untuk tabel pengguna tadi. Ini adalah atribut-atribut dari tabel pengguna, dan ini adalah 3 data yang telah saya inputkan atau data dari setelah registrasi. Berikutnya yaitu untuk proses daftar campaign dan kategori. Sama seperti sebelumnya, itu alur penggunanya, pengguna membuka halaman campaign dan sistem akan menampilkan daftar campaign yang tersedia dan pengguna dapat memilih campaign yang diinginkan untuk lanjut donasi. Ini adalah bagian untuk jenis donasi atau kategorinya, dan ini adalah daftar dari program donasi yang telah diinputkan di database dengan alamat webnya yaitu garing campaign. Di sini menggunakan 2 tabel yang berelasi yaitu campaign dan jenis donasi. Berikut adalah implementasi database yaitu untuk tabel campaign beserta atributnya, dan telah diinputkan 3 data untuk campaignnya, dan tabel jenis donasi beserta atributnya, dan juga dua data yang telah diinputkan untuk jenis donasinya. Berikutnya ada detail campaign. Jadi ini setelah pengguna mengklik salah satu campaign, maka akan ditampilkan detail campaign seperti judul, gambar, dan juga detail lainnya. Nah, berikutnya masuk ke alamat web untuk campaign dengan garing ID dari campaign tersebut. Nah, di sini ada gambar, judul, serta detail dari seperti jenis donasinya apa, target donasi, dan batas waktu. Di sini menggunakan tabel campaign beserta atributnya. Berikutnya masuk ke proses donasi, yaitu dimulai dari menu donasi langsung atau dari tombol donasi sekarang pada halaman campaign tadi. Jadi pengguna dapat membuka halaman donasi dan mengisi data seperti dari data akun dan juga metode pembayaran, serta mengisi doa atau harapan, dan menekan tombol donasi sekarang untuk transaksinya. Nah, ini adalah dokumen UI untuk proses donasi dengan alamat web seperti berikut. Nah, di sini untuk nama campaign dan juga akun seperti sapaan, nama lengkap, sampai telepon ini itu terisi otomatis dengan mengambil data dari tabel penggunanya. Nah, di sini ada juga ringkasan transaksinya dan memilih. Jadi user hanya perlu mengisi doa atau harapan dan memilih metode pembayarannya, dengan lalu terdapat total donasi dan dapat menekan bayar sekarang. Ini adalah IRD untuk proses donasi, yaitu ada tabel donasi, pengguna, campaign, dan juga metode pembayaran. Nah, ini adalah implementasi untuk database-nya di PHP MySQL, yaitu ada tabel campaign, ada 3 data yang telah diinputkan, tabel pengguna 3 data juga, dan tabel donasi ini adalah jumlah berapa kali donasi telah dilakukan di web yang sudah saya buat, dan juga tabel metode pembayaran yang baru saya inputkan itu 3 jenis pembayaran. Berikutnya yaitu invoice dan status pembayaran. Nah, jadi setelah pengguna melakukan donasi, sistem akan menampilkan halaman invoice dan status transaksinya. Nah, di sini dokumen UI untuk invoice-nya ini adalah halaman invoice dengan alamat webnya, garing donasi, invoice, dan ID dari donasi tersebut. Berikutnya yaitu untuk melihat riwayat atau daftar riwayat dari profil tersebut, user dapat pergi ke profil dan bagian transaksi saya dengan alamat webnya itu akun garing transaksi saya. Nah, di sini adalah tampilan seperti ada kode invoice, campaignnya apa, jumlah, metode pembayaran, statusnya, dan juga tanggal donasi. Jadi statusnya itu ada terkonfirmasi, menunggu, dan juga expire. Sama seperti sebelumnya, di sini menggunakan 4 tabel yang berelasi, yaitu donasi, pengguna, campaign, dan juga metode pembayaran. Ini adalah implementasi untuk database-nya dengan tabel campaign
beserta atribut, tabel pengguna beserta atribut, tabel donasi, dan tabel metode pembayaran. Berikut adalah dari PHP MySQL untuk IRD keseluruhannya. Terdapat berarti ada 5 tabel yang digunakan pada web ini, yaitu ada pengguna, metode pembayaran, donasi, jenis donasi, dan campaign. Berikutnya adalah saya akan melakukan demo webnya. Jadi ini adalah web aslinya ya, dengan alamat jkr.id. Nah, sedangkan ini adalah untuk web yang telah saya buat, yaitu localhost 3000. Nah, ini adalah halaman home-nya. Terdapat detail seperti di web asli itu ada program donasinya berapa, total donasi terkumpul, dan juga total donaturnya. Nah, di sini saya juga buat ada program donasi, total donasi terkumpul, serta berapa akun yang sudah mendonasikan dihitung menjadi total donaturnya. Nah, berikutnya ini adalah pilihan program donasinya. Ada 3 data yang saya inputkan. Nah, untuk melihat lebih jelasnya itu ada di bagian campaign dengan alamat seperti ini. Nah, di sini kita dapat melihat jenis donasinya, yaitu ada zakat, infak, sedekah, dan wakaf uang. Nah, di sini bisa juga untuk login sebelumnya. Karena saya sudah punya akun, maka saya akan login, email, password. Tapi jika belum punya akun, maka dapat daftar di sini dengan menginputkan sapaan, nama depan, nama belakang, email, nomor telepon, alamat, serta password. Nah, tadi karena sudah punya akun, maka saya akan masuk dengan akun saya. Nah, ini adalah profil saya yang telah diisi tadi. Ada sapaan, nama depan, email, nomor telepon, serta alamat. Nah, dan ini adalah daftar transaksi saya. Kembali ke campaign tadi, misalnya saya memilih infak umum atau santunan anak yatim piatu. Nah, ini masuk ke bagian halaman detail campaignnya. Dengan alamat webnya itu ada campaign, nomor ini adalah ID dari campaign tersebut. Ada gambar, judul, serta detail campaignnya, dan untuk tambahannya itu ada daftar donatur. Jadi di sini menampilkan siapa saja yang sudah mendonaturkan, lalu berapa, dan juga ini komentar atau dari doa atau harapan. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Misalnya saya pilih 10.000. Namun bisa juga diisi dengan manual sesuai dengan keinginan berdonasi. Lalu ini ada tambahan untuk share ke link WA, Facebook, Twitter, dan juga LinkedIn. Nah, masuk ke halaman untuk form donasi dengan alamat webnya sebagai berikut. Nah, di sini campaign, jumlah donasi, sapaan, nama lengkap, email, telepon itu terisi otomatis dengan mengambil dari data pengguna dan juga data campaign untuk ringkasan transaksi nama campaignnya. Nah, berarti di sini user hanya perlu mengisi doa atau harapan dan memilih metode pembayaran yang tersedia. Misalnya saya memilih BRI. Nah, di sini terdapat biaya admin juga seperti 1.000, maka total donasinya adalah 13.000. Nah, di sini dapat melakukan bayar sekarang. Nah, setelah bayar sekarang, maka akan masuk ke bagian halaman invoice donasi dengan alamat web sebagai berikut: localhost, donasi, invoice, dan 20 ini adalah kode invoice yang dibuat dari programnya. Jadi di halaman invoice ini terdiri dari kode invoice, nama campaignnya, metode pembayaran yang telah dipilih tadi, jumlah donasi, status menunggu karena kita belum konfirmasi, dan juga ada tanggal donasinya kapan, batas waktunya kapan, dan juga doa atau harapannya yang kita buat tadi. Nah, untuk melihat detail dari transaksi yang dipilih tadi, itu dapat ke profil dan juga ada transaksi saya. Tadi juga bisa ada button langsung ke transaksi saya seperti ini. Nah, ini adalah halaman untuk transaksi saya, melihat semua yang sudah kita lakukan. Nah, ini tadi yang kita lakukan yaitu dengan kode invoice-nya 20, campaign santunan anak yatim piatu dengan statusnya menunggu.
Lalu untuk melihat kembali ke kode invoice tadi, maka kita bisa menekan button aksi untuk lihat. Nah, di sini kita juga bisa melakukan konfirmasi pembayaran. Jadi, jika user sudah membayar di aplikasi pembayaran, dapat menekan konfirmasi pembayaran. Nah, pembayaran berhasil. Dan jika kita lihat lagi ke transaksi saya, maka status yang tadi awalnya menunggu seperti ini berubah menjadi terkonfirmasi. Berikut ada, jadi sekian untuk demo program saya. Berikut adalah sedikit dari codingan, yaitu nama foldernya, dan ini adalah struktur dari program saya, yaitu ada folder root untuk melakukan alamat webnya seperti endpointnya, ada akun, campaign, donasi, dan juga home. Nah, ini views untuk semua halaman yang ada di websitenya, seperti untuk akun, login, profil, dan bagian transaksi sayanya. Nah, di sini ada untuk tampilan dari campaignnya, detail campaign, dan ini untuk donasi from, untuk bagian menginputkan data sebelum mau melakukan transaksi. Di sini ada halaman webnya. Ini untuk halaman invoice-nya tadi, layout, dan untuk server JS ini di sini menggunakan routernya tadi ada 4, yaitu home, campaign, donasi, akun, dan menggunakan portal 3000 untuk di localhost. Nah, untuk koneksi ke database-nya yaitu menggunakan MySQL dengan host localhost, dan nama database yang dibuat itu adalah jkrdb. Jadi untuk diimplementasi database-nya sebagai berikut. Tadi seperti yang dikoneksikan, yaitu nama database-nya adalah jkr_db. Berikut ini. Nah, di sini ada 5 tabel, yaitu campaign, donasi, jenis donasi, metode pembayaran, dan pengguna. Baiklah, sekian presentasi untuk tugas besar saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.